Bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Oke. Saya cek dulu kehadiran kalian untuk hari ini. Kelas 11B 1. Oke. Abdullah Wahid, Ahmad Rifki, Ahmad Yusli, Ahmad Andi, Ainur Rahma, oke. Alisa, Alisatul, Alia, oke. Amelia, Anansi, oke. Andika Dwi, Anis Windiawati, Anissa, Ayusta, Brilian, ya. Brilian ada? Eli Sutika, Adi, Hafiz, Irina. Oh, sakit ya? Mulai kapan? Kalau ada temennya yang sakit, kalian Christian, Dari, M. Aldo, Muhammad Andika, Muhammad Arif, Muhammad Mubarakul, Muhammad Rasid, Nadia, Putri, Rangga Dwi, Reval, Ri Ayatus, Saiful Mustafa, Kentu, ya, Hasil, Wildan, Zaskia. Oke. Ada 4 yang tidak hadir, siswa teman kalian. Ya, nanti yang sakit bisa dijenguk, kalian menghubungi wali kelas kalian untuk menjenguk temannya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan kelas dipimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak. Kita masih di materi di bawah tirani Jepang. Ya, kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang dampak dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, adanya dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ada yang masih ingat dampak apa saja? Ekonomi. Ya, yang paling nampak di situ sosial budaya. Sosial budaya tentang apa? Apa dampaknya yang dirasakan rakyat Indonesia di sosial budaya? Kebiasaan yang ditinggalkan. Ya, di sosial budaya. Kalau Romusa itu termasuk yang mana? Romusa apa? Romusa di sosial politik dan budaya apa? Mana? Yo. Politik.
Baik. Nah, sebelum memasuki materi, ice breaking lagi. Ya, ice breaking. Oke, untuk ice breakingnya saya sudah siapkan di sini. Cepat tapi ya, jawabnya ya. Oke, kita cepat menjawabnya. Pilih apa? Film. Kuning. Ragu-ragu. Langsung cepat jawab. Yuk, apa ini? Afghanistan. Ya, benar, Afghanistan. Oke, langsung cepat menjawabnya. Yang kedua, Argentina. Indonesia. Oke. Oke. Apa ya? Oke. Nigeria. Ayo, ya, Suriname. Oke. Ya. Ya. Negara-negara yang di situ penduduknya 20. ada tapi kita sudah nanti lagi ada speaking lagi nanti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama di situ melanjutkan subbab materi yang sebelumnya, yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis. Ya, kalian diharapkan dapat mampu menganalisis berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia. Apa saja strateginya? Kalian diharapkan bisa menyebutkan dan mampu menganalisis. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan hasil. Nah, setelah kalian menganalisis, kalian mampu menyampaikan hasil atau menuangkan dalam sebuah karya. Ya, di sini menyajikan hasil analisis berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Jepang dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu, ya, selain kalian mengetahui tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, kalian juga bisa membuat materi atau media pembelajaran. Itu akan bermanfaat juga bagi teman-teman kalian atau bagi orang lain. Ya, dari hasil media pembelajaran yang kalian buat. Gimana? Edi sudah paham? Sudah. Oke. Ya. Ya, manfaatnya sama seperti tujuan pembelajaran, yaitu dari kalian mengetahui tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Diharapkan di situ kalian bisa membuat melalui aplikasi Canva. Siapa yang bisa pakai aplikasi Canva? Bisa semua? Ada yang belum bisa? Ya, yang belum bisa kalian usahakan belajar ke tempatnya yang disarankan. Sekarang kalian harus mengimbangi ya pengetahuan kalian dengan kemajuan teknologi agar apa yang kalian tahu tidak terlalu tertinggal atau gap. Ya, bahasa kerennya sekarang gaptek seperti itu. Nah, pembelajaran ini menggunakan model PJBL. Kalau minggu kemarin kita menggunakan model PBL dengan permainan snowball atau dengan metode snowball throwing. Kalian melempar bola. Kalau
permainan lempar bola. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Ya, project based learning di situ adalah sebuah proyek dalam pembelajaran. Ya, ada karya yang akan kalian tampilkan atau kalian hasilkan. Nah, dengan inquiry terbimbing. Apa inquiry terbimbing? Di situ menurut penjelasannya, inquiry terbimbing adalah model pembelajaran inquiry yang merupakan suatu model pembelajaran yang mengacu pada kegiatan penyelidikan dan menjelaskan hubungan antara objek dan peristiwa. Jadi kalian mencari inquiry atau penemuan. Ya, nanti dijelaskan lebih detail pada saat kalian sudah mendapatkan LKPD. Gitu ya. Nah, tahukah kalian semua apa itu? Jayabaya. Ada apa tentang Jayabaya? Kok pada masa pemerintahan Jepang saya menampilkan foto atau tokoh Jayabaya? Ada apa di situ? Ada keterkaitan apa? Ya? Ya, ramalan Jayabaya. Apa ramalan Jayabaya? Ya? Pulau Jawa terbelah menjadi dua, yaitu hubungannya dengan Jawa. Tapi hubungannya dengan Jepang itu apa? Dengan pendudukan Jepang di Indonesia apa? Apa? Adanya apa? Modernisasi. Ada yang bisa menjawab? Ya? Ya. Menurut jawabannya Kiki, ya di situ ramalan dari Jayabaya nanti pada saat waktunya rakyat Indonesia akan ada suatu penyelamat atau sang penyelamat. Ya, siapa yang menyelamatkan itu? Orang Jepang. Itu adalah ramalan Jayabaya. Ya, waktunya di Indonesia tidak terlalu lama. Ya, mereka datang dari timur. Ya, seperti yang dijawab tadi, datang dari timur, Pak. Itu. Jadi Jayabaya seperti itu ramalannya. Ya, kemudian ini apa? Orang. Ya, tahu orang. Kosot cicak. Ya. Kelaparan. Primitif, kelaparan. Kurus, kurang gizi, kurang makan. Kira-kira kalau ini dihubungkan pada masa Jepang, ini pada masa apa? Pada waktu kerja paksa itu apa? Pada masa Jepang. Ya, seperti inilah. Ya, seperti inilah rakyat Indonesia ketika mereka dijajah oleh Jepang. Ketika mereka dijajah oleh Jepang seperti itu. Ya, mereka kurus kering. Kenapa? Karena mereka suruh bekerja terus tanpa adanya asupan gizi yang cukup atau makanan yang cukup. Kalian kan cukup makan kan? Sehari 3 kali, 4 kali, ada 5 kali bahkan. Ya. Jadi cukup. Beda dengan yang ini. Itu ya. Oke. Nah, perjuangan meraih kemerdekaan di situ atau perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang di situ dilakukan secara kooperatif atau ada juga dilakukan secara perlawanan. Ada yang kooperatif terhadap pemerintah Jepang di Indonesia, ada yang juga melawan. Ya, salah satunya yang melawan siapa? Ya, ada perlawanan rakyat Indramayu, kemudian ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Kalimantan. Nah, itu perlawanan yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena adanya penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Ya, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, mulai dari eksploitasi sumber daya manusia. Bahkan wanita-wanita Indonesia, gadis-gadis Indonesia itu
ya juga dieksploitasi ya oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Ya semuanya, mulai dari para pemuda itu dijadikan sebagai tentara, ya tentara yang akan membantu pemerintah Jepang ya untuk ikut dalam perang Asia Timur Raya, gitu ya. Jadi semuanya, semua kalangan itu dieksploitasi. Ya, itulah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Kemudian di situ ada cara pengertian. Rakyat Indonesia merasakan pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Belanda. Jadi awalnya saat Jepang masuk ke Indonesia itu merasa bahwa Jepang adalah sang penyelamat bagi rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya itu tidak sama seperti apa yang dilakukan atau dipropagandakan Jepang. Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia. Itu tidak sama. Ya, jadi Jepang malah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Nah, itu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Tugas kalian sekarang, ya, kalian sudah dibagi kelompok kan ya? Ya. Seperti kelompok minggu yang lalu. Ada 6 kelompok, ya, sudah ada kelompok ketua kelompoknya masing-masing. Nanti saya sudah siapkan LKPD. Sudah saya siapkan LKPD di sini. Kalian nanti mengerjakan dan mendiskusikan di LKPD ini. Ya, eksploitasi sebanyak-banyaknya atau eksplor. Ya, eksplor materi atau bahan-bahan terkait dengan apa yang menjadi tugas kalian. Ya, paham ya? Oke. Ini LKPD-nya. Kelompok 1. Ini nomornya sini. Tunggu sini. 5. Kelompok 6, oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 4, oke. Kelompok 2, oke. Ya, ini kelompok 3. Oke, saya jelaskan. Di sini sudah ada penjelasannya dan saya bagi untuk kelompoknya dan kalian membahas tentang apa. Untuk kelompok 1, bagian kelompok, untuk kelompok 1 ini membahas tentang perlawanan rakyat Aceh. Kelompok 2, perlawanan Singaparna. Kelompok 3, perlawanan rakyat Indramayu. Kelompok 4, perlawanan rakyat Kalimantan. Kelompok 5, perlawanan Irian Jaya. Kelompok 6, perlawanan
tiap kelompok, mulai dari perlawanan rakyat Aceh dengan kelompok 1, berikutnya kelompok 2 perlawanan Singaparna, kelompok 3 perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat di Indonesia bagian timur, kemudian perlawanan peta. Peta di mana? Di Blitar. Perlawanan peta di Blitar. Nah, jadi kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, di situ ada LKPD-nya, kalian isi LKPD-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian dari LKPD itu buatlah infografis, boleh membuat mind mapping, boleh membuat PowerPoint. Ya. Jadi tugasnya apa? Membuat infografis, membuat mind mapping atau PowerPoint. Pilih salah satu. Jangan semua. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Ya. Silakan nanti selesai kita diskusikan dan dipresentasikan. Ada kesulitan silakan bertanya. Oke, silakan dikerjakan.
Menit lagi ya diskusinya ya. 10 menit lagi diskusinya, kemudian kalian presentasi ya biar tidak lama. Karena semua kelompok di situ harus tampil. Ya, semua kelompok harus tampil.
10 menit lagi ya, ya selesai semua ya. Ya, 10 menit lagi diselesaikan. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman kalian, dengan teman kelompok kalian, agar pada saat kalian presentasi di depan menampilkan hasil produk kalian, di situ sudah maksimal, ya. Jadi sudah maksimal hasilnya. Kalian sudah mempresentasikan, sudah menjelaskan atau sudah mendiskusikan dengan kelompok kalian. Ketika kalian sudah berada di depan, tampilan kalian bagus, ya. Jadi kalau sudah kalian paham, pasti akan enjoy untuk menerangkan, pasti akan gampang untuk menerangkan. Seperti itu ya. Oke, baik, silakan didiskusikan dulu dengan teman kalian.
Sudah selesai semua? Sudah. Yang kelompok sudah kirim ke saya? Ya. Bisa dikirim ke ketua kelasnya dulu, nanti ketua kelas yang mengirimkan ke saya untuk dipresentasikan. Ya. Bisa dikirim ke saya. Ya.
Sudah Bapak. Ya, tiap kelompok, tiap ketua kelompok bisa maju dulu. Perwakilan dari tiap kelompok. Oke, sudah ya, yang rame. Sudah perwakilan kelompok sudah menyetorkan Oke, silakan persiapan untuk presentasi. Gantian dulu. Tadi kelompok, silakan kembali ke kelompok dulu. Kelompoknya masing-masing. Gantian dulu. Tadi dari kelompok 1. Ya, sekarang dari kelompok terbawah. Ya. Maksudnya nomornya, nomor 6. Ya. Mana nomor 6? Ya. Oke. Oke, berarti kelompok 6 ya. Kelompoknya Putri ya? Ya, ya, ayo silakan. Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perlawanan kita. Pengertian. Pemberontakan tetap membela tanah air. Blitar adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion PSA atau pembela tanah air di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soedarjo Sotrijadi yang bertujuan untuk menegaskan bahwa tujuan perlawan Beta terhadap Jepang adalah untuk merebut kemerdekaan.
Jepang dan dampaknya. Perubahan ini terjadi karena keadaan masyarakat yang cukup menderita karena persoalan sindrom besar, kekejaman kebetai, serta tindakan pemerintahan Jepang yang merugikan rakyat. Dampak perlawanan beta di sekitar adalah memberikan pandangan kepada dunia bahwa warga Indonesia tidak semua mengadakan kerjasama dengan penjajahan Jepang di Jepang. Dan itu, pemberontakan ini berpengaruh terhadap pemberontakan peta di berbagai daerah Indonesia. Dan dampak kepada dunia bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mendukung dan mau bekerja sama dengan Jepang dengan iming-iming kemerdekaan. Selain itu, pemberontakan serta memberikan semangat dan pengaruh terhadap perlawanan prajurit kota di berbagai daerah seperti di Bumilir, Cilacap, Jawa Timur, atau di Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada kebijakan. Ada apabila perjuangan ibu semula kebijakan yang kemudian yang menjadikan dan melakukan perlawanan terhadap dunia Jepang. Pemberontakan disebut oleh pengamat terhadap pihak Jepang yang telah membuat kebijakan terhadap dan perlawanan karena tidak berdasarkan pada masyarakat yang berikan pada masyarakat. Kebijakan yang terakhir adalah akhir perlawanan. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit tetap ditangkap dan dibebaskan ke penjara untuk kemudian dihadiri di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Dan pada tanggal 14 Februari 1945 di Blitar yang menjadi tempat penugasan Supriyadi, aksi pemberontakan atau perlawanan kota terhadap Jepang dilakukan. Beberapa tentara Jepang tewas akibat gerakan ini. Pasukan tetap pimpinan Supriyadi juga berhasil membawa banyak perlengkapan dan logistik, termasuk persenjataan. Ya, silakan. Oke, itu kan menjelaskan perlawanan Yang keras, yang suaranya. Ya. Oke, ini kan Putri kelompoknya itu menjelaskan perlawanan peta di Blitar. Nah, setelah kita bahas mulai dari awal, mulai dari pengertian sampai akhir perlawanannya. Nah, kalau kita ini ketika kita lihat LKPD-nya itu kan ada dampaknya bagi Indonesia. Mungkin bisa diinformasikan pada teman-teman sekalian apa sih kira-kira dampak dari peta bagi Indonesia? Dampaknya perlawanan peta diberikan bagi Indonesia adalah memberikan pandangan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak semua mengadakan kerjasama dengan penjajahan Jepang. Selain itu, pemberontakan ini berpengaruh terhadap pemberontakan peta di berbagai daerah di Indonesia. Dan dampak pada dunia bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mendukung dan mau bekerja sama dengan Jepang dengan iming-iming kemerdekaan. Jadi itu dampak dari adanya pemberontakan atau perlawanan rakyat Blitar atau biasa disebut sebagai perlawanan peta. Bukan peta ya, peta membela tanah air, ya, menunjukkan kepada khususnya Jepang bahwa rakyat Indonesia tidak mau, ya, kooperatif atau rakyat Indonesia tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Di situ melakukan perlawanan. Oke, ya, kalau misalkan sudah selesai, mungkin ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tos.
dari teman kalian yaitu kelompok 6 biar semuanya tampil ya. Dari kelompok 6 kita lanjut ke kelompok 1 dulu. Ya. Kita kelompok 1, setelah itu kelompok 5, kelompok 2 biar acak. Majunya. Silakan kelompok 1, kelompoknya siapa? Saya. Ya, kelompoknya Wildan. Silakan dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh kepada penjajahan Jepang. Oke, kita bahas dari latar belakangnya dulu. Silakan ya, tolong dibaca. Faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Tengku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November 1942. Oke, itu dari latar belakangnya, faktor penyebabnya adalah munculnya dari perlawanan rakyat Aceh adalah Jepang yang bertindak sewenang-wenang pada saat itu terhadap rakyat Aceh. Nah, untuk problemsnya atau masalahnya, yang pertama yaitu adanya tindakan sewenang-wenang penjajah Aceh. Nah, penjajah Jepang. Nah, untuk tindakan sewenang-wenang itu yang seperti apa? Penjajahan Jepang itu melakukan sebuah perlakuan-perlakuan yang tidak pantas, seperti misalnya bukan budak sih, wanita-wanita yang ada di Aceh itu dijadikan sebagai, mohon maaf, budak seksnya. Kemudian problem yang kedua adalah penjajah Jepang yang mengusik kiblatnya orang Muslim. Jadi di Aceh itu pada saat itu orang-orang Aceh ini kebanyakan atau mayoritasnya adalah orang-orang yang berpenduduk Islam atau Muslim. Makanya kemudian ketika orang Jepang itu datang, mereka mengusik kiblatnya dengan ingin memindahkan haluan atau sesembahannya orang Muslim kepada sesembahannya mereka. Apa itu? Dewa matahari. Oke, next. Oke, ada bentuk perlawanan. Tentu akan dilakukan pengajian bersama para dunia untuk menyuarakan kebenaran dan akan menolak pemekaran Jepang pada saat itu. Tentu akan keesokan harinya ditangkap oleh polisi Jepang, namun berhasil memutar balik serangan dengan melukai posisi Jepang tersebut. Akibat dari itu, Abdul Jalil pada 7 November 1942 diserbu oleh pasukan Jepang, namun Abdul Jalil berhasil lolos, walaupun posisinya dibakar oleh pasukan Jepang. Nah, jadi pada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh tokoh Tengku Abdul Jalil ini, dia melakukan pengajian bersama 400 militan untuk menyerahkan kebenaran dan menolak aksi terhadap penjajahan Jepang pada saat itu. Namun setelah melakukan itu, Tengku Abdul Jalil keesokan harinya dia malah ditangkap oleh polisi Jepang dan berhasil membalikkan keadaan dengan polisi yang datang pada Tengku Abdul Jalil itu malah dia lukai. Walaupun pada akhirnya diserbu oleh tentara Jepang, namun dia berhasil lolos dengan pesantren yang dihabisi, dibakar oleh pasukan Jepang. Akhir perlawanan, meski perlawanan Tengku Abdul Jalil berhasil melemahkan kedudukan Jepang, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas. Perlawanan lain terjadi di Jangkar Buya, Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil.
Aswad dengan meluasnya perang ke berbagai tempat. Jepang mencari cara untuk menghentikan perlawanan Tengku Abdul Hamid Aswad. Jepang menangkap semua anggota Tengku Abdul Hamid Aswad yang berhasil mengakhiri perlawanan di Aceh. Oke, setelah Tengku Abdul Jalil itu dia berhasil ditaklukkan ya oleh ini juga pasukan Jepang. Nah, perlawanan selanjutnya itu masih saja dilakukan oleh rakyat Aceh karena memang pemerintahnya ini semakin meruncing dengan si penjajah Jepang ini, yang kemudian dilanjutkan oleh Tengku Abdul Hamid Aswad. Di mana ketika dia sudah bisa mengakhiri perlawanan ini, Tengku Abdul Hamid Aswad ini itu akhirnya dihabisi juga, ditangkap juga oleh penjajah Aceh pada saat itu. Penjajah Jepang, maaf. Oke, terima kasih. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian atau ingin didiskusikan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah kelompoknya Wida jelaskan. Silakan. Ini cuma sekedar pertanyaan biasa ya. Kalau menurut kelompoknya Wida sendiri nih, dari perlawanan yang tadi, nah itu membuahkan berhasil atau tidak? Oke, bisa di akhir perlawanannya, pada akhirnya memang konflik perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dengan penjajah Jepang itu memang berhasil selesai. Tetapi memang beberapa anggota Tengku Abdul Hamid Aswad itu ada yang ditangkap juga oleh para penjajah Jepang. Tapi konfliknya mereka sudah selesai. Tapi memang beberapa orang yang ikut serta dalam dalam melawan penjajah Jepang pada saat itu berhasil ditangkap Isuno. Kesimpulannya adalah mungkin saja pada saat itu Aceh sudah lepas dari penjajahan Jepang. Seperti itu. Oke, terima kasih juga. Ya, sudah. Akhir dari perlawanan ya, Tengku Abdul Jalil di situ melemahkan kedudukan Jepang atau kedudukan Jepang. Bagaimana caranya? Jepang itu tidak melakukan eksploitasi lagi, tidak melakukan penindasan lagi kepada rakyat. Ya, kepada rakyat Indonesia, utamanya kepada rakyat Aceh. Itu dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Teman-temannya mungkin ada yang kurang jelas. Baik, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan selama kami melakukan presentasi. Kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Wildan, yaitu sudah membahas tentang bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di Indonesia. Di situ dilakukan bahwa ketidaksepakatan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan Jepang terhadap orang-orang Aceh, hingga para tokoh yang di situ memang berpengaruh di Aceh di situ melakukan perlawanan. Itu ya. Oke, kita lanjut kelompok berikutnya. Berikutnya kelompok 5 ya. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Eli. Oke, baik.
ya. Kelompok lain dulu. 4. Ada yang punya teh? Iya. Kelompok 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuat sebuah meme tentang perlawanan rakyat Kalimantan. Yang pertama, akan menjelaskan tentang siapa sih itu Kang Suma. Kang Suma adalah seorang tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Pada keterangan terjadi 1945 sampai 13 Juni 1945, kondisi Kalimantan sangat memburuk karena kedatangan Osaki. Osaki itu adalah model perusahaan yang memiliki sifat yang kejam. Salah satunya, dia ingin menikahi gadis suku Dayak. Jika dia ditolak, maka dia akan membunuh ayah dari gadis tersebut. Yang kedua, ada 2 perusahaan yang masuk saat perlawanan rakyat Kalimantan masuk ke Kalimantan Barat, yaitu Nomura, Pertambangan, Tomo, Perkayuan. Jepang memaksa Kalimantan untuk bekerja secara paksa atau romusa. Sekitar 80.000 rakyat bekerja yang membuat perlawanan. Rakyat Kalimantan dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Jika menolak akan diberi kekerasan fisik. Adapun beberapa dampak kedatangan Jepang terhadap rakyat Kalimantan, salah satunya menjadi macet perekonomiannya Kalimantan menjadi macet hingga membuat kelaparan yang merajalela. Yang kedua adalah beberapa perlawanan Kalimantan akan dilakukan oleh Jepang. Perlawanan Kalimantan terhadap Jepang karena tidak tahan kekejaman Jepang pada akhir 1944. Dayak mulai mengerjakan serangan pada awal 1945. Dayak di daerah Hulu, Kapuas bangkit melawan Jepang. Bahkan kegarangan orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang membiarkan diri ke Hulu. Yang terakhir ada perlawanan Jepang terhadap Kalimantan. Ini adalah perlawanan Jepang dan Dayak. Perlawanan Jepang dan Dayak semakin meluas dan membuat Jepang semakin panik. Setelah itu terjadi pertempuran hebat antara Pangsuma dan militer Jepang. Sayangnya Pangsuma gugur, tetapi sebagian pasukan Kalimantan dapat memadamkan Jepang. Harapan Kalimantan mengusir rakyat Jepang berkabur. Dari kelompok kami mungkin ada yang kurang jelas, bisa dikatakan atau ada saran. Tadi kan yang di bagian maksud beneran. Terus mengapa kegagalan itu bisa terjadi? Kegagalan yang dialami oleh Pangsuma itu karena yang sama Osaki. Yang Osaki itu kan ingin menikahi
suku gadis, suku Dayak secara paksa. Kalau Osaki ditolak, maka akan dibunuh ayah dari gadis tersebut. Jadi ada persetujuan sama Paksuma itu, ada perlawanan. Paksuma itu gugur karena lawan Jepang. Ada pertempuran sama militer Jepang. Jadi Paksuma gugur. Pertanyaannya apa tadi? Tadi perlawanan kayak di Kalimantan kan mengalami yang dipunyai oleh Paksuma itu mengalami kegagalan. Nah, kenapa kok bisa mengalami kegagalan karena apa? Ya. Nah, jadi perlawanan Paksuma yang terjadi di wilayah Kalimantan, ya itu mengalami kegagalan. Nah, kita seringkali mengalami kegagalan dalam perlawanan terhadap siapa? Terhadap pemerintah kolonial ataupun Jepang. Kenapa seperti itu? Satu alasannya, kita masih belum menyatu dengan siapa? Ya, Indonesia. dengan semuanya, semua elemen yang ada itu belum menyatu. Jadi yang melawan itu hanyalah satu atau hanyalah yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah perlawanannya itu bersifat nasionalis, di situ melakukan perlawanan, saya yakin di situ tidak akan terjadi kegagalan. Dan perlawanan yang bersifat kedaerahan ini kembali ke materi sebelumnya. Nah, kita biar masih ingat materi sebelumnya, perlawanan yang bersifat kedaerahan itu seringkali mudah dipatahkan. Seperti itu kira-kira ya. Itu pertanyaannya. Tadi pada perlawanan rakyat Kalimantan ini tidak dijelaskan hasil perlawanannya itu seperti apa. Nah, yang saya tanyakan yaitu akhir dari perlawanan rakyat Kalimantan ini terhadap pemerintah Jepang, apakah itu berhasil atau tidak? Jelaskan secara rinci. Ya, tadi ada dari KPBI. Dari perlawanan ini, Paksuma kan hidup dalam perlawanan. Tetapi pasukan Paksuma ini dapat memadamkan Jepang. Jadinya harapan dari Kalimantan mengusir Jepang itu berhasil. Tapi Paksuma betul. Ya, jadi intinya akhir dari perlawanan atau dampaknya terhadap rakyat Indonesia itu apa? Ya, Paksuma berhasil mengusir penjajah Jepang atau orang-orang Jepang dari wilayahnya tersebut, ya wilayah Kalimantan khususnya yang berada di bawah kekuasaan Paksuma. Nah, tetapi apa yang dialami oleh Paksuma di situ mengalami keguguran. Ya, bukan keguguran, keguguran. Ya, kegagalan. Jadi kegagalan akhirnya Paksuma gugur. Ya, biar kalian tidak ngantuk. Tidak ngantuk kan? Ya. Jadi langsung cerah lagi. Iya. Ya, berarti kesalahan itu yang tidak disengaja bisa saja menjadi lelucon. Ya, bisa saja menjadi lelucon di situ. Saya salah barusan, tapi tidak disengaja. Ya, kalian bisa tertawa. Gitu ya. Oke. Sekian dari kelompok kami, profesinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kelompok berikutnya, kelompoknya siapa? Kelompoknya tadi yang gagal? Ya, kelompok 5. Cai, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan militer terhadap Jepang.
ada perlawanan pilihan. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koleri yang berpusat di dia pemimpin bernama Lukas Rongkurem. Dia merupakan pusat pengelolaan untuk melawan pendudukan. Rakyat pilihan memiliki semangat juang pantang menyerah sekalipun depan sangat kuat. Sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat pilihan terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Padahal kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan memberi hukuman meskipun tidak umum. Namun rakyat pilihan tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya, tempatnya untuk kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang pilihan. Akhirnya Jepang tidak bertahan menghadapi para pejuang gerilya tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan dia. Oleh karena itu dapat dikatakan Pulau Dia ini merupakan daerah bebas dan mereka yang pertama di Indonesia. Selanjutnya latar belakang perang Koleri. Gerakan Koleri yang terjadi di daerah dia diawali dengan peristiwa prolog yaitu sebagai berikut. Sekitar tahun 1938 Soek demikian nama yang dipakai sejak lahir yang diganti dengan nama baptis Angganita, janda dari seorang bapak dan 3 orang anak dari Glen Menufatu, kembali kepada sanak keluarganya di Pulau Insung Babi setelah beberapa waktu lamanya diasingkan di pulau kecil Mai Buran Bodi karena menderita penyakit kulit dan beri-beri. Kedatangan kembali Angelica itu menggemparkan seluruh isi kampungnya karena dia adalah orang yang semula terkena penyakit kulit dan beri-beri, dan menurut banyak orang dia sudah tidak mempunyai kerabat lagi. Namun sekarang Angelica kembali dengan keadaan sehat dan bukan Angelica yang sebelum menderita penyakit. Tiga gerakan besar Koleri. Yang pertama ada gerakan Koleri di bawah pimpinan Angelica pada tahun 1961. Yang kedua ada gerakan Koleri di bawah pimpinan Stefanus Simotiarep pada tahun 1942. Yang ketiga ada gerakan Koleri di bawah pimpinan Birmori pada tahun 1993. Dalam pertempuran bagi pihak Amerika menemukan pulau Indonesia menyatakan korban 474 orang tewas dan 2.428 yang luka. Pihak Jepang kehilangan 64 tewas dan 450 orang tertahan, sehingga lebih dari 4.000 orang lainnya tak diketahui nasibnya atau hilang dalam tugas dan diasumsikan tewas. Artinya mereka dimusnahkan. Setelah itu tak ada lagi serangan banzai tanpa pikir panjang dan penuh emosi yang biasanya membuat kekuatan Jepang terkuras sehingga pupus. Dia merupakan pertempuran yang sangat melelahkan dan taktik penyergapan atau menunda-nunda ini terjadi di pertempuran Koleri, pertempuran Okinawa dan pertempuran Iwo Jima yang hanya diperkirakan Korps Marinir AS dan AS bisa dimenangkan hanya dalam beberapa hari atau minggu saja, tapi justru berlanjut hingga berbulan-bulan dengan kerugian yang sangat besar, bukan hanya karena menghabiskan waktu yang berharga, tapi juga ada juga korban jiwa dan peralatan yang jauh lebih berharga. dan dalam pertempuran di bulan ya di pantai Parai, antara desa Okman dan Bosnik sekitar 7 km dari Biak Kota. Terdapat
sebuah monumen peringatan Perang Dunia II. Monumen ini dibangun pada tahun 1994 lewat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Ada pilar dua Jepang di Bali yang terletak di desa Buker, Jepang, dan 5 km dari ibu kota. Gantian dulu yang mau tanya. Boleh. Di Indonesia terdapat dampak positif bagi Indonesia, yaitu perlawanan dari Papua kepada Jepang berdampak pada adanya kerjasama antara di Papua dengan pihak sekutu yang saat itu dapat menjadi Indonesia pasca Indonesia merdeka untuk menjadi Indonesia sebagai kejaman Jepang yang telah Indonesia. Boleh tahu dan perlawanannya itu selesai itu pada tahun berapa atau mungkin bisa dijelaskan secara rinci? Ya? Masih Ada pertanyaan lain? Boleh? Silakan. Oh, Kiki, ya. Silakan Kiki. Oh, iya, Pak. Tadi pertanyaan apa? Tadi yang bertanya itu kan akhir dari peperangan Biak itu pada tanggal 27 Mei tahun 1994. Sudah? Ya. Dan bisa Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beri applause dulu, lupa kan? Beri applause. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat melawan Jepang yang tepatnya di Indramayu. Jadi, apa itu perlawanan Singaparna? Perlawanan ini terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat pada September 1941. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama karismatik dan pendiri pesantren Sialaya. Perlawanan ini
ketahui bahwasanya dari perlawanan-perlawanan tadi itu kita tahu bahwasanya Jepang itu tetap dilatar belakangi dengan adanya Seikere, yakni penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah timur pada pagi hari dengan sudut bungkuknya itu 90 derajat. Sejarah perlawanan. Dalam satu sumber disebutkan Kiai Haji Zainal Mustafa merencanakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari 1944. Mula-mula dia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, kemudian melakukan sabotase, memutuskan kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Nah, begitu pula upaya pembebasan tokoh-tokoh yang menjadi tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana ini, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu, serta berlatih pencak silat. Kiai juga memberikan latihan spiritual yaitu tarekat, seperti mengurangi makan, tidur dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah perlawanan. Ternyata perkiraan Kiai Haji Zainal Mustafa bahwa kebijakannya akan diambil oleh Jepang yang tidak meleset. Terbukti Jepang mengirim utusan untuk menangkap Kiai ini pada 24 Februari 1944. Mereka segera mengirim kiamat Singaparna disertai 11 staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Nah, pada tindakannya ini, Kiai Haji Zainal Mustafa ini tidak berhasil. Mereka ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa. Namun keesokan harinya pukul 8 pagi pada tanggal 25 Februari 1944 mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Datang 4 orang akhir Jepang meminta agar Kiai Haji Zainal Mustafa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Hasilnya Daudi itu tewas dan 1 orang dibiarkan hidup. Nah, yang 1 orang ini yang dibiarkan hidup kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Nah, dalam ultimatum itu pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai tanggal 25 Februari 1944. Dalam insiden itu tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban, kemudian terkena tembakan salah seorang ofisir. Setelah kejadian tersebut, menjelang waktu sholat asar, datang beberapa truk mendekati garis depan pertahanan Sukamana. Nah, suara takbir mulai terdengar pada saat itu. Pasukan Sukamana sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka sendiri adalah bangsanya sendiri. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri, Zainal Mustafa memerintahkan para putrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk ke dalam kepelarian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka. Namun dengan jumlah kekuatan lebih besar, ditambah peralatan lebih lengkap, akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memperandalkan pasukan keamanan. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan. Nah, pada peristiwa ini para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang, meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa itu sebanyak 2 orang, meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang, dan yang mengalami cacat, kehilangan mata atau ingatan sebanyak 10 orang. Para santri yang gugur dalam
kemerdekaan meski harus meneteskan darah, air mata, dan nyawa sekalipun. Nah, dampaknya bagi Indonesia itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ada 86 santri gugur meninggal di Singaparna karena disiksa oleh pemerintah Jepang. 4 orang meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa oleh pemerintah Jepang juga. Nah, 38 orang meninggal di penjara Sukamiskin dan 10 orang mengalami kecacatan. Mungkin dari yang saya paparkan beserta kelompok saya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin masukan? Silakan. Nah, pada izin menjawab. Nah, pada perlawanan ini Kiai Haji Zainal Mustafa ini hanya dengan para santrinya, yaitu dari santri Suryalaya yang dimana membantu dalam melakukan perperangan terhadap rakyat pemerintah Jepang yang saya ketahui dari beberapa internet. Terima kasih. Mungkin ada. Tidak, nanti saya nambahkan juga. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa untuk kelompok Kahir. Jadi penampilan dari kelompok Kahir menutup dari rangkaian kegiatan kita pada pertemuan kali ini, yaitu perlawanan di Jawa Barat ya. Ya, penampilannya bagus sekali, sama dengan kelompok-kelompok yang lain yang sudah menampilkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, nanti untuk tugas kalian ya saya kirim di Google Classroom. Ya, ada di Google Classroom tugas kalian, nanti kalian bisa mengerjakan itu ya, dan bisa melihat nilainya secara langsung. Ya, kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Apa yang dapat kita simpulkan? Perlawanan yang ada di Indonesia, terlebih di Pulau Jawa sendiri yang memiliki banyak perlawanan terhadap rakyat Jepang. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita kali ini selain Kiki? Kita dapat menyimpulkan bahwa perlawanan itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa, di situ masih banyak sekali terjadi perlawanan terhadap pemerintah Jepang di Indonesia. Jadi intinya penjajahan Jepang di Indonesia meskipun sangat singkat, di situ meninggalkan luka yang sangat dalam sekali bagi rakyat Indonesia. Ya, itu. Nah, yang sudah kalian pelajari, kalian merasa senang hari ini? Oke. Jadi intinya pembelajaran itu tidak hanya kita terpaku pada buku saja dan kita mengerjakan pada buku saja atau pada alat tulis kalian. Di situ tidak hanya seperti itu, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, memanfaatkan teknologi yang ada selagi itu bisa kalian jangkau. Ya, itu. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, persiapan kemerdekaan Indonesia di situ pada saat Jepang sudah mengalami kekalahan terhadap sekutu hingga sebelumnya terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oke, baik, itu dipelajari untuk pertemuan kita yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita silakan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Kalian tetap semangat untuk belajar. Raihlah kesuksesan kalian di masa depan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.